Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Andini Dulivia, NIM 18231042. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil proposal saya pada mata kuliah metodologi penelitian IPA dengan judul Mengembangkan e-modul berbasis Flipbook Maker pada materi struktur fungsi tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini ada latar belakangnya, di mana latar belakangnya itu menurut hasil survei dilakukan oleh PISA atau Program of International Student Assessment pada tahun 2018 melaporkan bahwa kemampuan sains Indonesia menduduki peringkat 70 dari 79 negara dengan nilai rata-rata yaitu 396. Sedangkan Malaysia memiliki rata 438 dan Singapura dengan skor rata-rata 551. Dengan kemudian peringkat pertama diraih oleh mahasiswa dari Shanghai atau dari Cina dengan skor rata-rata 590. Data ini menunjukkan kepada kita bahwa kualitas pendidikan Indonesia, khususnya IPA, itu masih rendah dan perlu ada perbaikannya. Kemudian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa rendahnya kualitas pendidikan khususnya di IPA. Salah satunya yaitu ada kurangnya motivasi serta minat siswa akan pembelajaran IPA. Kemudian kurang menariknya metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru tersebut. Kemudian kesulitan belajar ini juga dialami dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA itu itu mempelajari gejala-gejala yang dapat dirumuskan kebenarannya secara empiris. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan observasi, terutama pada materi struktur dan fungsi tumbuhan, di mana pada materi tersebut mengandung materi yang sangat kompleks, maka kita perlu menghadirkan media atau model yang nyata sehingga siswa lebih mudah mengingat dan memahami pembelajarannya. Maka salah satu media yang cocok untuk permasalahan itu yaitu adalah e-modul. E-modul yaitu berbasis Flipbook. Kenapa kita memilih e-modul berbasis Flipbook? Karena aplikasi ini dapat membuat halaman buku yang interaktif sama seperti kita membalik buku, dan dengan memasukkan multimedia seperti gambar, video dari YouTube, MP3, audio, video, hyperlink, kuis, flash, dan lainnya. Dari uraian penelitian itu, maka dirumuskan bagaimana cara kita mengembangkan e-modul berbasis Flipbook Maker pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun alasan saya memilih materi ini karena agar peserta didik bisa memahami materi dengan mudah dengan diperlihatkannya materi dan gambar yang lebih menarik. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara kita mengembangkan e-modul berbasis Flipbook Maker pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan tujuannya yaitu mengetahui bagaimana cara mengembangkan e-modul berbasis Flipbook Maker pada materi tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan manfaat penelitian ini nanti bagi siswa yaitu siswa dapat mempermudah siswa dalam belajar struktur fungsi tumbuhan menggunakan media Flipbook Maker. Kemudian bagi guru untuk bisa menambahkan pengetahuan guru mengenai pengembangan e-modul berbasis Flipbook sehingga bisa menambahkan kreativitas guru dalam membuat modul. Kemudian bagi sekolah digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk penelitian dan lebih lanjut mengenai pengembangan e-modul berbasis Flipbook dan kegiatan pembelajaran. Ini adalah landasan teorinya. Jadi pertama kita akan membahas tentang landasan teori pengertian e-modul. Menurut Fauci M dan Tadionoma pada tahun 2015, e-modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikelompokkan ke dalam unit studi tertentu dan ditampilkan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, Android, dan semua aktivitas dinamika pembelajaran yang dikandungnya. Ditautkan oleh tautan seperti navigasi untuk meningkatkan jumlah siswa. Berinteraksi dengan program ini fitur video animasi dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar bagi siswa. Dan menurut Gunadarma dan Gunadarma pada tahun 2011,
Kelebihan e-modul dari bahan aja cetak adalah bahwa e-modul lengkap dengan media interaktif seperti video, audio, animasi, dan fitur interaktif lainnya dapat dimainkan, diputar oleh siswa dan saat menggunakan e-modul bersifat inovatif karena dapat menampilkan bahan aja yang dengan lengkap, menarik, interaktif, dan mengembangkan fungsi kognitif yang bagus. Kemudian, kita akan membahas tentang Flipbook. Menurut Hidayatullah tahun 2016, Flipbook Maker adalah software untuk membuat e-book, e-modul, e-paper, dan Flipbook Maker ini tidak hanya berupa teks, tetapi juga bisa dapat menyisakan gambar, animasi, grafik, suara, video, sehingga Flipbook Maker yang dibuat dapat lebih menarik bagi peserta didik. Menurut Sugianto dan kawan-kawan pada tahun 2013, Flipbook Maker juga dapat membuat file PDF menjadi sebuah seperti majalah digital, flipbook, katalog perusahaan, katalog digital yang lainnya. Tidak hanya itu, Flipbook Maker juga dapat mengimport file PDF, PowerPoint, Word, Excel, dan memiliki desain tampilan dan fitur seperti background, tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink, dan background. Ini adalah penelitian yang relevan yang sudah dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama yang dilakukan oleh Belia Riyadi dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Kristof dan Flipbook Maker yang merujuk pada nilai-nilai keislaman di Perguruan Tinggi Lampung. Yang kedua ada Hayatun Munawaroh dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Kristof pada materi ekosistem untuk memberdayakan sikap peduli lingkungan peserta didik kelas 10 SMA. Kemudian dalam terakhir ada Bayu Habibi dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Multimedia menggunakan Kristof Flipbook Maker berbasis etnomatematika. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan itu adalah jenis penelitian pengembangan. Dan penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Metode penelitian ini merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dan penelitian ini akan dilakukan dengan mengembangkan e-modul berbasis Flipbook Maker untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian prosedur penelitiannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D atau Research and Development. Menurut Sugianto pada tahun 2011, metode R&D ini adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasannya. Dan menurut Sukadimata, mendefinisikan produk R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah yang mengembangkan suatu produk baru atau menyampaikan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkannya. Kemudian, penelitian R&D ini juga adalah merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengetahui validitas suatu produk. Jadi, penelitian pengembangan yang akan dilakukan adalah mengembangkan produk berupa e-modul sebagai sumber belajar IPA, kemudian melakukan validasi terhadap produk tersebut, dan validasi produk akan dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan guru SMP. Dan diuji kepada siswa SMP, sehingga dapat diketahui kelayakan produk e-modul yang dijadikan sebagai sumber belajar IPA. Kemudian jenis data yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan pada saat penggambaran saran mau masukan dari guru kelas, peserta didik, dan validator, sedangkan pendekatan kuantitatif itu digunakan pada saat menghitung validasi dari validator dengan menggunakan respon dari peserta didik. Kemudian instrumen pengumpulan data di sini kita menggunakan 4 instrumen. Yang pertama yaitu ada lembar validasi, kemudian ada lembar angket, kemudian ada lembar observasi, dan kemudian ada lembar soal. Dan terakhir itu adalah teknik analisa data.
di mana teknik analisa data ini yang ada 3 juga, ada data kelayakan modul, ada soal pretest dan posttest, kemudian ada analisis lembar observasi keterampilan. Pada data kelayakan modul, ini tekniknya akan teknik analis data untuk kelayakan modul, lembar validasi dilakukan dengan langkah dengan tabulasi, mengtabulasi semua data dan diperoleh setiap aspek penilaian, indikator maupun butir, kemudian menghitung rata-rata skornya. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.